أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan guru kita Syekh Jalfatullah, para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, bapak-bapak, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah menurunkan kepada kita tuntunan hidup yang lengkap, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tidak ada yang luput, semua beres. Dan Allah stempel di Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu untuk kamu semua, hai orang Islam, contoh teladan yang hasanah. Stempel sama Allah. Kalau pada diri Rasul itu pasti hasanah semua. Tidak ada yang sayiat, tidak ada yang berdosa pada Rasul. Rasul maksum. Kalau kita ikut aja apa yang dibuat Rasul, satu gerak dapat 10 pahala. Karena satu hasanah dibayar 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu hasanah, dibayar 10 pahala. Hasanah itu adanya pada diri Rasulullah SAW. Enggak usah ditawar-tawar lagi, itu jelas Quran yang bilang. Hanya saja kan hari ini keyakinan orang kepada Rasul itu hilang. Memang dihilangkan. Pelan ditanamkan. Wah, Rasul itu urusan agama kita ikut Rasul. Kalau urusan dunia dikasih hadis. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Waduh. Daripada Rasul, pandian kita urusan dunia, itu kan menghina Rasul itu. Tidak ada urusan di dunia ini yang lebih pandai daripada Rasulullah SAW. Tidak ada. Kunci-kunci urusan dunia akhirat itu di tangan Rasul. Allah kirim. Sederhana tapi lengkap. Mudah dipahami tapi sempurna. Misalnya membaca. Ayat pertama turun Iqra. Bacalah. Ini kalimat perintah fil amar. Iqra, bacalah olehnya. Bismi rabbik. Apa yang dibaca? Semua boleh kau baca. Asal kau sertakan nama Allah di situ. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Padahal ayat Bismillahirrahmanirrahim belum ada. Belum turun. Nanti turunnya di surah An-Naml, surahnya Nabi Sulaiman. Tapi perintah baca bismillah sudah turun. Ayat pertama. Iqra bismi rabbik. Baca apa saja, asal sebut nama Tuhan. Sertakan nama Tuhanmu ketika membaca. Selesai urusan sampai akhirat. Zaman modern kita buka komputer. Tidak mungkin kita buka situs porno.
Nggak mungkin. Kenapa? Karena baca bismillah. Kan nggak mungkin buka situs porno. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Selesai urusan dunia itu. Kalau nekat, buka situs porno, baca bismillah. Dia tahu itu situs porno. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka juga, murtad dari Islam. Cabut imannya. Kenapa? Karena dia menyertakan Allah dalam berbuat maksiat dengan sengaja. Murtad. Udah tahu berzina haram. Dimulainya berzina itu. Bismillahirrahmanirrahim. Menghina Allah itu cabut itu. Imannya. Dia wajib tajdidul iman. Wajib dia memperbaharui imannya dengan mengucap syahadat balik. Sempurna Islam. Sampai cara apa aja, cara Nabi makan, kalau diikut berapa banyak hasanah di situ. Duduklah menunggu makanan, jangan makanan menunggumu. Udah hilang itu. Kadang makanan udah dingin di atas meja baru datang. Justru duduk dulu nunggu, baru makanan datang. Menunggu itu satu hasanah 10 pahala. Datang makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar 10 pahala. Duduk, datang duduk. Diletakkan makanan itu, dilihat dengan rasa senang, syukur pada Allah, 10 pahala. Alhamdulillah dapat makanan. Cuci tangan, 10 pahala. Pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, 10 pahala lagi. Baca bismillah di awal suap, 10 pahala lagi. Berzikir sambil makan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu subhanallah tumbuh satu pohon di surga. Besar batangnya dikelilingi kuda 70 tahun, dalam hadis lain 100 tahun. Tidak selesai satu putaran besar batangnya itu. Kalau selama makan kita makan 100 suap, dikunyah gitu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa ribu pohon tumbuh di surga. Berapa hasanah dapat itu. Habis itu baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. 10 pahala lagi. Cuci tangan setelah makan 10 pahala lagi. Puji-puji makan, alhamdulillah enak betul nih makanan, masya Allah ini luar biasa enaknya. 10 pahala lagi. Doakan yang memberi makan itu. 10 pahala lagi. Kenapa bisa begitu? Karena ikut Nabi. Ikut Nabi itu hasanah, 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 hasanah. Tapi orang nggak mau ikut Nabi sekarang. Sunnah Nabi dia nggak remeh. Kan nggak haram. Ya bukan soal haramnya hilang, luput hasanah rugi. Betul? Betul? Sekarang pesta di hotel besar, biayanya 500 juta, diundang 5.000 orang. Makan berdiri macam lembu. Jawi. Ulama ikut makan berdiri. Dan bilang pula itu, orang ini memang nggak disediakan kursi. Jadi makan. Dibilang pula, ini makan ala Perancis. Ala Rasulullah ada beribu-ribu hasanah di situ. Dia ambil cara Perancis. Bohong pula, bukan. Mana ada orang Perancis makan berdiri? Sudah ada. Orang Eropa yang paling rapi makan orang Perancis. Dia kalau mau makan pakai sepatu, pakai jas, pakai badasi kupu-kupu, mandi bersih-bersih, duduk dia di meja, istrinya di depan, sebelah kanan ini orang masak. Yang masak itu di depan dia. Bukan istri lagi sebelah. Bukan tukang masaknya. Kecek, naik apinya itu, dicium. Wah, itu hebat tuh. Baru diletak, baru dia makan. Sangat rapi orang Perancis makan. Nggak ada orang Perancis makan pakai sendal. Dia duduk rapi-rapi, bersih, menghormati makanan. Karena susah makan di Eropa itu. Dapat makan itu syukurnya bukan main mereka. Tapi itu cara Perancis. Cara Rasul, berapa ribu pahala di situ, ratusan hasanah di situ. Ditinggalkan, kan bodoh kita. Bodoh. Dan itu memang ditanamkan. Kuno, cara Rasulullah itu kuno. Kita udah modern. Modern. Rugi besar kita. Tidak ada makhluk paling hebat di dunia ini melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru cara duniawinya. Kalau cara agamanya nggak diterima kalau nggak cara Rasul. Menyembelih binatang supaya halal dimakan, disembelih lehernya. Jangan disok-sok ditukar perutnya jadi disembelih. Lebih mantap. Bangkai namanya itu. Sembelih ayam perutnya. Bangkai, nggak sah dimakan. Leher.
Ikuti Rasul. Kalau nggak ikut secara syariat, bisa batil. Main-main agama ini. Apalagi ibadah. Haji misalnya. Khudhu minni manasikakum. Kalau kamu mau ambil ibadah haji, manasik-manasiknya itu cara-cara berhaji, ambil langsung dari aku, kata Rasul. Ada 3 diajarkan Nabi. Tamattu, ifrat, qiran. 3. Nggak bisa cara lain. Pakai ihram itu yang terbuka sebelah mana? Bahu sebelah kanan. Yang dibalik pula, kanan tutup karena ada tato, kiri dibuka. Jangan pandai-pandaian agama ini. Paham? Selain dapat hasanah mengikuti Nabi, dapat mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Nabi kepada semua umatmu, jika betul umatmu itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka kau ikutilah aku Rasulullah, yuhibbukumullah, nanti Allah mencintaimu. Jadi dengan mengikuti sunnah Nabi, Allah beri mahabbah. Allah beri rasa cinta. Kalau sholat kita dicintai Allah, wajar. Kita sedang berhaji dicintai Allah, wajar. Orang ibadah, sedang puasa, lapar dicintai Allah, biasa itu. Memang begitu. Tapi sedang buang air besar dicintai Allah kan hebat. Buang air besar jongkok, kata Nabi. Buang air kecil jongkok. Nah, jongkok dia, cinta Allah sama dia, karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Bukan ibadah, tapi Allah cinta karena ikut cara Nabi. Sampai pakai baju, pilih baju putih kata Nabi, putih kesukaan Allah. Kalau kita pakai baju putih 24 jam Allah kasih mahabbah. Bahkan kata Nabi kalau mati, kapan kan mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih? Karena selama dikubur itu dapat mahabbah. Berapa lama di kuburan itu? Kan bodoh orang udah dibilang pakai kain kapan warna putih, dipakainya kotak-kotak. Kan koplok. Warnanya apa? Kotak-kotak. Nengok itu aja mereka udah jijik, bukan kotak-kotak kayak bubuk. Walaupun pakai kain kapan putih tidak wajib, sunat. Tapi meninggalkannya kan rugi, nggak dapat mahabbah. Paham? Nah. Sederhana Islam itu sebenarnya. Mau naik kendaraan, naiklah. Oh, Nabi itu kendaraannya cuma onta sama bagol sama keledai. Ini ucapan kafir-kafir yang benci dengan Islam. Kita sekarang lebih canggih dari Nabi naik kapal terbang. Mana? Nabi naik burak. Bodohnya lah manusia. Orang Islam ikut-ikut bilang, oh Nabi kan naik onta. Sekarang kita naik Alphard, naik kapal terbang. Berapalah hebatnya kapal terbang? 900 km per jam. Burak sekali loncat hilang dari pandangan mata. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Hilang. Manusia baru bikin pesawat seperti itu di dalam film Star Trek. Di gasnya cit, merah buntutnya. Begitu tekannya tombol maju, hilang. Hebat. Di film, Nabi kenyataan. Naik buruk, ayo. Mana lebih hebat Nabi sama kita? Hebat siapa? Tapi cara naik diajari sama Nabi. Naik langkah kanan yang naik kaki kanan. Baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Selama di kendaraan dihitung ibadah. Selama di kendaraan dihitung ibadah. Mati dalam berkendaraan itu dihitung jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena caranya cara roh. Kan bodoh kali kita meninggalkan Rasulullah itu. Apalagi urusan-urusan lebih penting dari itu. Selain dapat rahmat, selain dapat apa tadi? Hasanah, dapat wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapat maghfirah, dapat keampunan dosa. Coba, udah setiap gerak dapat 1 hasanah 10 pahala, dapat lagi mahabbah dicintai Allah, dapat maghfirah.
Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dengan menjalankan sunnah Nabi itu, satu gerak dapat 10 pahala, dapat kecintaan Allah, diampuni dosa. Kan hebat itu. Kata Nabi, barang siapa tidur, banyak dosa-dosa yang tidak gugur dengan ibadah. Saya terdiam baca itu. Banyak dosa-dosa yang tidak gugur dengan ibadah. Menampar orang, habis itu sholat, tobat sama Allah, nggak hapus. Nggak hapus sholat. Sholat nggak menghapuskan dosa menganiaya orang. Mencuri dana bansos, habis itu tahajud, nggak ada. Nggak ampun. Nggak ampun itu. Banyak dosa-dosa yang tidak ampun dengan ibadah. Tapi ampun dengan tidur. Orang yang mencari nafkah cara halal banting tulang setengah mati di siang hari. Al-kasibu minal halali karimun Allah Ta'ala. Orang yang cari nafkah cara halal di siang hari, mati-matian banting tulang peras keringat. Luluh, otot-ototnya lemah. Itu manusia keramat di sisi Allah SWT. Ketika dia tidur dengan segala kesakitan tubuhnya, berserah diri pada Allah SWT. Bangun, seluruh dosanya diampuni dari ujung rambut sampai ujung kuku. Bayangkan. Tidak usah sedih kita jadi orang Islam miskin. Kerja keras. Gugur seluruh dosa. Tiap tetes dihitung sedekah. Mau sedekah nggak ada duit, dia miskin, kuli. Mecah pinggir jalan, mecah aspal. Gaji 70.000 cuman sehari. Kena pula lagi token kena pajak sekarang. Aduh. Beli token listrik kena pajak pula dong. Dipajai pula. Betapa jahat, astagfirullahaladzim. Berapa besarnya dosa orang yang memajai orang-orang miskin seperti ini. Sedih kadang-kadang kita lihat zaman sekarang ini. Zaman Pak Harto, listrik itu pakai dulu baru bayar. Pakai dulu sebulan baru bayar. Datang penagih listrik, wah belum bayar ini, ampun, ambil, jangan diputuhi. Enggak jadi orang. Ya udah dah, bulan depan ibu bayar ya. Masih kasihan yang menagih itu. Sekarang dipasangnya token. Bayar dulu baru pakai. Kan jahat itu. Negara itu harusnya pakai dulu, rakyatnya baru bayar. Ini rakyat harus bayar dulu baru pakai. Bayar belum dipakai, potong pajak lagi. Kena pajak lagi. Potong, baru hidup. Begitu mau habis bunyi ya. Tit. Dikasih taunya orang sekampung. Listriknya sekarat, woi. Tit. Tit. Udahlah miskin, dipermalukan lagi sekampung. Lewat orang, emak, sekarat listrik. Aduh. Tit. Tit. Datang tetangga sebelah, woi, isilah ribut kali itu. Tweet aja dari tadi. Tidak ada piti ya, cup, mati. Gelap satu malaman. Siapa yang kasihan? Tidak ada yang kasihan. Siapa pun tidak ada yang kasihan. Bayangkan itu. Kapitalisnya itu, kejamnya hidup. Sampai Rinto Harahap mau pindah dari dunia ini. Seandainya daku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa ku di sini? Untung nggak terjadi tuh. Kalau terjadi diambil Cina lah negara kita. Doa orang pergi, weh ambil. Ya, kau kipat coy. Nggak ada kasihan lagi. Kalau kita ikut Rasulullah, diampuni dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapat hasanah, dapat mahabbah, dapat magfirah. Buang air besar diampuni dosa, kan hebat itu. Ampun dosa, kan hebat itu. Kalau sholat ampun dosa, oke lah, ya enggak? Puasa diampuni dosa, iyalah. Naik haji diampuni dosa, iya. Buang air kecil, kencing diampuni dosa, kan hebat itu. Hanya menjalankan sunnah Nabi. Jongkok, istibra, istinja, diampuni dosa.
Kencing bisa berdosa? Bisa. Coba nggak ikut sunnah Nabi. Hadis Bukhari ya, ketika Rasulullah jalan, unta nggak mau jalan. Kata Nabi, unta ini melihat ada 2 kuburan sedang disiksa di dalam kubur. Turun Nabi. Unta nggak mau jalan. Di depannya ada kuburan. Maka Nabi mengambil pelepah korma, dibelah 2, masih basah, ditancapkan ke kuburan itu satu-satu. Selagi masih basah pelepah korma ini, maka memberi dia syafaat kepada ahli kubur itu. Berhentilah siksa kubur. 2 dosanya yang ini. Dosa kecil. Yang satu suka gibah, yang satu kencing nggak beres. Kencing nggak beres disiksa di kubur. Berarti kalau kencing beres dapat pahala, betul nggak? Betul nggak? Ikut Nabi kok nggak mau sih, rugi. Banyak laki-laki tuh kencing taruh datangnya pohon, selesai. Kadang-kadang dalam kolam berenang. Maka saya nggak mau berenang. Udah pasti campur kencing-kencing. Bagaimana hari ini kita meninggalkan sunnah Rasulullah SAW? Padahal dengan mengikuti sunnah Rasul, dosa diampuni. Tidur cara Rasulullah. Berwudu sebelum tidur, baca Quran beberapa ayat yang mampu. Kemudian zikir berapa bisa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Miring ke kanan, baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Diampuni dosa selama tidur. Dihitung beribadah selama tidur. Aduh, enaknya orang Islam. Bangun tidur diampuni dosa. Dihitung ibadah dalam tidurnya. Kalau satu hari satu malam itu 24 jam, kita tidur 8 jam, berarti 1/3 umur kita untuk tidur. Kalau kita tidur ikut Rasulullah, dihitung ibadah diampuni dosa. Hari kiamat disuruh baca itu kitab amal. Iqra kitabak, catat. Ini catatan amalmu, coba baca. Ibadah, tidur, ibadah, tidur. 20 tahun tidur tuh dihitung ibadah. Ya Allah, mungkin kita masuk surga gara-gara tidur. Tapi nggak mau kita mengikuti sunnah Nabi itu, dicabut itu. Kecintaan kepada Rasul itu dicabut. Sehingga orang sekarang mau ikut gaya Rasulullah malu. Pakai baju cara Rasulullah, so alim kau. Ke Arab-Araban. Pakai jas, nggak kita bilang pula ke penjajah-penjajahan. Nggak ada ulama di Nusantara ini dulu yang pakai jas. Nggak ada. Mau ulama mana? Mau ulama Aceh, mau ulama Riau, mau ulama Sumatera Barat, mau ulama Jawa, mau ulama Sulawesi, ulama semua serban jubah. Carilah. Mau pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, pendiri Perti, pendiri Al-Wasliyah, pendiri Ittihadiyah, pendiri Matlabul Anwar, semua ormas Islam pendirinya juga serban. Nggak ada pakai jas. Padahal zaman itu ada jas. Zaman penjajah Belanda kok. Nggak ada yang mau pakai baju itu. Kita bukan anti jas. Silakan pakai jas. Tapi janganlah kami yang pakai begini dibilang ke Arab-Araban. Nanti kami balas itu ke penjajah-penjajahan, kalian tersinggung. Sekarang yang bikin ribut negara ini siapa? Yang menuduh kita ke Arab-Araban atau yang mereka yang ke penjajah-penjajahan itu? Kita nggak pernah bilang dia ke penjajah-penjajahan. Kalau saya pakai jubah nih dibilang Arab, nggak suka saya. Ini sunnah Rasul. Itu kan baju daster. Alangkah bodohnya bilang ini daster. Nggak bisa dia membedakan jubah dengan daster. Kan goblok itu. Terlalu bodoh. Dan ini pakaian Cina ini. Ini pakai nenek-nenek saya di Cina. Kan ibu saya orang Cina. Saya pulang ke Cina, foto-foto kakek saya begini semua, pakai jubah juga. Nggak kalian lihat tuh film Kung Fu Hung Fei Hung itu. Tendangan tanpa bayangan itu. Ceng, 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 ceng. Jangan nggak pakai jubah itu. Copot bautnya 3 itu otaknya itu. Menuduh pakaian ini pakaian Arab. Ini pakaian Cina juga. Orang Yahudi begini juga. Kenapa? Karena sunnah daripada para nabi bajunya begini. Belum ada nabi yang pakaiannya nggak gini. Nggak ada. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Isa, semua begini. Bahkan Nabi Cina, orang Cina, Lao Tse, begini juga. Naik kerbau. Lao Tse naik kerbau. Nabinya orang Cina, Nabi Lao Tse. Ada kitabnya sampai sekarang masih ada, ditulis di bambu. Bajunya begini. Berarti kan baju Cina. Kalau ada ulama bilang ini baju Arab, suruh ke Cina dia. Nggak ada ongkos, ku ongkosi. Biar pulang berubah. Karena ada yang mengatakan begitu. Pergilah ke Arab.
ambil ilmunya, jangan bawa budayanya. Loh, nggak ada ulama dulu yang pergi ke Arab pulang-pulang nggak pakai baju jubah. Coba, siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di Mekah dengan kakek kita, dengan kakek saya, Ahmad Khatib Minangkabau. Pulang pakai jubah serban. Saudara sepuruannya Muhammad Ahmad Dahlan, namanya Muhammad Darwis. Pulang dari sana digantinya namanya menjadi nama gurunya. Ahmad Khatib dengan Zaini Dahlan, diambil Ahmadnya, diambil Dahlannya. Ahmad Dahlan, namanya Muhammad Darwis. Pulang-pulang pakai jubah. Menuntut ilmu ke Mekah, pulang pakai baju Mekah kok. Tiba-tiba sekarang, marilah tuntut ilmu ke Mekah. Jangan bawa-bawa budayanya. Ulama mana yang zaman dulu pergi ke Mekah pulang nggak bawa jubah? Coba aku tanya lu, siapa? Ayo, kita adu argumentasi pakai akal dan pakai fakta. Ulama paling tua di Aceh, Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Orang Singkil, berangkat dari Barus, Fansur, sampai sana belajar, menghafal Quran, menulis Quran 30 juz dengan tangannya. Kemudian mencetak satu tafsir Baidawi Melayu dalam bahasa Arab, tulisan Arab berbahasa Melayu. Pulang diangkat jadi mufti di Aceh sampai wafat. Pakai jubah serban. Enggak pakai maketup, topi Aceh itu yang dipakai Tengku Umar itu enggak. Dia nuntut ilmu ke Mekah pulang bawa bajunya. Kok sekarang pakailah ilmunya saja, bajunya jangan. Kebanyakan makan ikan asin mungkin ini orang. Ngomong enggak sesuai fakta. Paham? Selain Rasulullah mengajarkan sunnah-sunnahnya lengkap gitu. Kalau kita ikut diampuni dosa dan diberi sayang sama Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengampuni dosa dan memberi kasih sayang kepada orang yang mengikuti Nabi, yang nyontoh Nabi. Kalau kita nyontoh Nabi, walaupun jelek, nggak mirip-mirip kali, dihitung nyontoh. Saya beri contoh. Satu orang guru punya murid 3. Kata gurunya, kamu di rumah PR seminggu ini lukis ini, dibikin bunga mawar merah, cantik dibikin gurunya. Ini tugas PR seminggu ini, buat bunga mawar merah dilukis di rumah kalian masing-masing, dilukis. Yang satu memang ahli melukis, dilukisnya bunga mawar merah, saking miripnya hinggap kumbang di situ. Diantar ke rumah guru minggu depannya, kata guru, Masya Allah, konten 100. Mirip kali dengan bunga aslinya, berbakat kau. Yang kedua, nggak pandai menggambar, peot-peot bunga mawar tuh. Peot-peot, tapi dari jauh dilihat juga bunga mawar juga, cuman bunga mawar peot. Kata gurunya, berapa lama kau ngerjakan ini? 7 hari 7 malam Pak, katanya. Kurang tidur aku, tengok mataku sampai biru bawahnya ini. Mengerjakan ini. Hapus lagi, salah, ganti lagi, setengah mati aku Pak. Kata gurunya, memanglah kau kurang berbakat. Tapi kau sudah mati-matian melukis bunga mawar ini. Dikasih juga lah nilai 6. Datang yang satu, digambarnya anggrek. Cantiknya bukan main. Kata gurunya, apa ini? Anggrek. Kenapa anggrek? Kan ku suruh buat mawar. Kuno mawar itu. Sekarang lagi populer anggrek bulan. Dicoret gurunya, lancang kok. Dikasih nilai 0. Gimana nasib kita di akhirat kalau dicoret? Ganti, dikasih nilai 0. Mau pulang lagi ke dunia, dunia udah kiamat. Ayo. Siapa mau diikut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada siaran ulangan. Kalau di dunia belum mati, masih ada siaran ulangan. Gagal ujian, ulangan ujian lagi. Tahun depan tinggal kelas, setahun depan ujian lagi. Bisa lulus. Kalau di akhirat, dunia udah kiamat, mau pulang kemana? Ya Allah, berilah aku pulang lagi. Farji'na na'mal salihah. Innak muqinun. Hari ini kami udah yakin ini semua. Salah semua rupa yang saya buat. Pulangkan ke dunia, kami tutupi dosa-dosa itu. Mau kemana kau pulang, kata malaikat. Dunia sudah kiamat. Alam jagat raya sudah musnah. Tempat hanya 2 sekarang. Akhirat ini cuman sorga atau neraka. Nggak ada yang lain. Ini keyakinan. Yakin nggak? Yakin nggak?